Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 5 Desember 2022, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah keturunan Abraham, berdasar dari bacaan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama, mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Bapa, yang telah menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bagi kami. Terima kasih, Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan dengan baik, mampu merenungkannya, terlebih juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang saat ini Engkau pakai, Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala keterbatasannya. Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan. Sungguh Tuhan, kami siap menerima, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kejadian 12 ayat 2 dan 3 yang demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Maranatha. Sahabat Petra yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita yang kita jalani sampai saat ini, kalau kita mengingat dalam perjalanan kehidupan kita, banyak janji yang pernah kita ucapkan. Kita berjanji untuk bekerja dengan tekun, berjanji senantiasa taat kepada Tuhan, berjanji setia kepada pasangan, dan lain sebagainya. Ketika kita membuat janji, ada saatnya kita bisa memenuhi janji tersebut. Namun terkadang kita juga mengingkarinya karena berbagai hal. Demikian juga dalam relasi dengan pihak lain. Kita pun pernah menerima janji dari orang lain. Kita dijanjikan hadiah misalnya, akan dipromosikan jabatan, lalu diajak jalan-jalan,
diberi uang, dan lain sebagainya. Ada kalanya kita mendapatkan apa yang dijanjikan. Ada kalanya pihak yang telah berjanji kepada kita pun mengingkari janji tersebut. Ya, dalam kehidupan bersama dengan pihak lain, memang dengan mudah orang berjanji. Namun, tak semua janji itu pun ditepati. Bahkan, perjanjian yang sudah dirumuskan dalam akta perjanjian dan dikuatkan dengan meterai pun sangat mungkin dapat diingkari. Sahabat Petra yang terkasih, dalam kitab Kejadian pasal 12 menceritakan panggilan Tuhan kepada Abraham untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, menuju ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, bahwa Abraham akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Panggilan itu diterima oleh Abraham. Ia kemudian berangkat dan melaksanakan apa yang telah disampaikan Tuhan kepadanya. Tentu saja Abraham dan istrinya, Sarah, juga sangat mengharapkan bahwa janji Tuhan akan segera terwujud. Namun yang dialami oleh Abraham ternyata berbeda dengan yang diharapkannya. Abraham semakin tua, demikian juga Sarah. Sementara janji Tuhan belum diterimanya. Hal ini wajar saja jika membuat Abraham bertanya-tanya, apakah Tuhan memenuhi janjinya? Bagaimana melalui dirinya akan berkembang sebagai bangsa yang besar, sementara tidak seorang anak pun dilahirkan oleh istrinya? Dalam kegelisahan karena janji dari Tuhan yang tidak kunjung menjadi nyata, lalu Abraham berniat menjadikan Eliezer sebagai ahli warisnya. Namun saudara-saudara, kita ketahui sebelum niat itu terlaksana, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham dan meneguhkan perjanjian yang pernah diungkapkan kepada Abraham. Dalam tradisi Timur Tengah kuno, ada tradisi ketika perjanjian antar dua pihak dilakukan, perjanjian itu dimeteraikan dengan penyembelihan binatang yang dibelah tengah dua, yang kemudian dihamparkan bersebelahan. Setelah itu, dua pihak yang berjanji akan berjalan di atas hamparan binatang yang disembelih dari arah yang berlawanan sampai mereka berjumpa di tengah-tengah. Ketika mereka berjalan, mereka menyatakan bahwa mereka akan menepati perjanjian yang telah dibuat. Bahkan mereka bersedia dipotong seperti binatang yang disembelih tadi kalau mereka sampai mengingkari janji mereka. Ketika Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada Abraham, justru Tuhan yang meminta Abraham menyembelih binatang perjanjian. Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memegang perjanjian yang telah diucapkannya? Tuhan tidak pernah lupa, bahkan tidak pernah mengingkari janji yang telah diucapkannya. Tindakan Tuhan meneguhkan perjanjian dengan Abraham tersebut mengubah keraguan Abraham menjadi iman yang kuat. Dia mengurungkan niatnya untuk mengambil Eliezer sebagai ahli warisnya. Dan setia, dia menanti janji Tuhan untuk dipenuhi. Abraham merespon janji Tuhan dengan menyatakan iman percayanya kepada Tuhan secara penuh. Iman percaya Abraham pada janji Tuhan juga tidak sia-sia. Dalam kisah selanjutnya, Tuhan memenuhi janjinya. Sarah, istri Abraham, pada akhirnya
melahirkan anak laki-laki pada masa tuanya. Anak itu yang diberi nama Ishak. Perjumpaan Abraham dengan Tuhan menyadarkan kita bahwa hubungan antara Tuhan dengan orang percaya adalah hubungan perjanjian. Tuhan telah melakukan bagiannya dengan memenuhi setiap janji yang telah diucapkannya. Allah pun berjanji bahwa Ia akan memberkati Abraham dan keturunannya sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. Sayangnya, ide tentang umat pilihan Allah ini sering dipotong sampai di sini. Kita lupa bahwa Abraham dipanggil bukan terutama supaya ia dan keturunannya ini diberkati, melainkan supaya ia dan keturunannya bisa menjadi berkat. Dan oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sahabat Petra yang terkasih, dari kisah pemanggilan Abraham dan keturunan Abraham ini, kita belajar akan dua hal. Yang pertama, Allah selalu menepati janjinya. Janji Tuhan ya dan pasti. Ia tidak pernah mengingkari apa yang menjadi janjinya kepada kita. Ia berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham dan sungguh Tuhan menepati janjinya. Begitu pula ia berjanji memberikan pertolongan dan pasti ia akan memberikan pertolongan kepada kita. Hanya kita saja yang sering tidak menepati janji kepadanya. Sering ingkar dan tidak menepatinya. Janjinya setia kepada Tuhan, tapi nyatanya ketika ada masalah besar, langsung meragukan kuasa Tuhan, bahkan meninggalkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya kepada kita. Pertolongannya nyata di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara, keturunan Abraham dipilih tidak hanya diberkati, tetapi pun keturunan Abraham dipilih untuk menjadi berkat. Umat Allah tidak untuk menjadi orang-orang egois, hanya mau diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Pemanggilan kita oleh Allah untuk menjadi umat-Nya adalah sebuah panggilan yang beresiko dan berat, sebab kita dipanggil justru untuk bisa menjadi berkat. Tidak hanya menerima berkat, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaan refleksi kita pada saat ini, sudahkah saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain? Berbagi berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita. Selamat berefleksi, sahabat Petra. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih atas setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk meyakini dan percaya bahwa janji Tuhan senantiasa Engkau tepati di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami juga untuk senantiasa mampu menepati setiap janji-janji kami, terlebih janji kami untuk setia kepada Tuhan. Dan mampukan kami juga
untuk menjadi berkat, saluran berkat, mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapa, jikalau saat ini kami juga akan memulai hari kami dalam segala aktivitas kami, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, dan rencana-rencana kami, terlebih apapun yang akan kami lakukan, berkati kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, melakukan kebaikan, kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, hanya di dalam perengkuhan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon setiap berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita pada hari ini, tanggal 5 Desember 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri, dari GKJ Rewulu, mohon undur diri, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.